Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Iman Rahman dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas guiding principle. Jadi, guiding principle itu apa sih? Guiding principle adalah suatu rekomendasi yang memandu sebuah organisasi di semua keadaan. Bagaimanapun sasarannya, strateginya, jenis pekerjaannya, ataupun manajemen berlaku secara universal dan bertahan lama. Dan jadi apa sih macam-macam guiding principles? Yang pertama adalah focus on value atau fokus kepada hasil atau nilai. Yang kedua adalah start where you are atau mulai dari di mana kamu berada. Yang ketiga adalah progress iteratively with feedback atau progress secara iteratif dengan feedback atau umpan balik. Yang keempat adalah collaborate and promote visibility atau kolaborasi dan mempromosikan visibilitas. Yang kelima adalah think and work holistically atau berpikir dan bekerja secara holistik. Yang keenam adalah optimize and automate atau optimasi dan otomasi. Yang ketujuh adalah keep it simple and practical atau tetap mudah dan praktikal. Selanjutnya adalah penjelasan tentang semua macam guiding principle ini serta contoh studi kasusnya. Jadi yang pertama adalah focus on value, di mana semua yang dilakukan oleh sebuah organisasi itu harus kembali menjadi berhubungan kembali ke nilai untuk organisasi itu sendiri, customer-nya juga dan stakeholder lainnya. Jadi penerapan prinsip ini itu mengetahui bagaimana konsumen itu layanan menggunakan setiap layanannya, lalu kumpulkan umpan balik atau feedback tentang nilai secara berkelanjutan, lalu fokus pada nilai selama aktivitas operasional normal serta selama inisiatif peningkatan, lalu sertakan fokus pada nilai dalam setiap langkah inisiatif peningkatan apapun. Selanjutnya adalah contoh studi kasusnya. Jadi studi kasusnya itu untuk guiding principle ini, jadi semua guiding principle-nya nanti merupakan satu tema yang sama, yaitu jika ingin temanya adalah membangun sebuah jasa rental atau layanan rental untuk bangunan komersial. Rental maksudnya penyewaan ya. Jadi untuk yang fokus on value atau fokus kepada hasil atau nilai, itu contoh studi kasusnya jika kita ingin membangun sebuah jasa rental untuk bangunan komersial, lalu kita sudah mengidentifikasikan sponsornya, yaitu manajemen bangunan atau manajer bangunan, lalu customernya yaitu pemilik kondominium atau kondom, lalu usersnya itu penyewa atau pemilik, lalu maka jasa ini akan memberikan nilai tambah bagi sponsor karena jasa ini dapat mempermudah dalam pemasaran dan pengelolaannya. Jadi sponsornya tidak harus melakukan apa-apa, melakukan banyak hal gitu. Jadi jasanya sudah menutupi dalam pemasaran dan pengelolaan. Lalu tidak perlu untuk menaikkan biaya kondominium untuk customernya karena sponsor bisa langsung mentransferkan biaya manajemen yang ada ke dalam jasa ini. Yang terakhir adalah pengguna diuntungkan atau users diuntungkan juga karena mereka akan memiliki satu titik kontak untuk semua manajemen persewaan. Jadi penggunanya nanti bisa langsung mengontak kepada servisnya ini atau layanan ini untuk manajemen persewaannya, tidak perlu langsung ke sponsor atau ke pemilik bangunan komersialnya. Jadi penyewa bisa langsung ke jasa ini. Selanjutnya adalah start where you are. Start where you are ini mementingkan beberapa 3 hal ya. Jadi jangan hapus apa yang telah dilakukan di masa lalu. Jadi di dalam organisasi itu jika sudah ada sesuatu jangan dihapus. Jadi tetap dijalankan. Jika jelek pasti dihentikan tapi jangan dihapus. Jadi kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu. Selanjutnya adalah risiko membuang waktu, layanan, proses, orang dan alat.
Ya, resiko itu membuang waktu pelayanan, proses, dan orang dan alat. Lalu pertimbangkan apa yang sudah disediakan untuk dimanfaatkan. Untuk menerapkan prinsip ini, lihatlah apa yang ada seobjektif mungkin, menggunakan pelanggan atau hasil yang diinginkan sebagai titik awal. Jadi apakah elemen dari status saat ini itu sesuai untuk tujuan dan sesuai untuk digunakan. Terapkan manajemen risiko saat menggunakan kembali status saat ini atau membuat status baru, dan lain-lainnya. Jadi contoh studi kasusnya itu layanan persewaan terkelola yang sudah terkelola tadi itu sepenuhnya layanan yang baru ini sangat mirip dengan apa yang telah kita lakukan dalam skala jauh lebih kecil dengan konsumen individu. Beberapa proses yang sama untuk manajemen dokumen dan pemasaran sudah ada dan dapat dimodifikasi sedikit untuk mengakomodasi bangunan yang jauh lebih besar. Kita mendasarkan banyak pengukuran kita dari proses skala kecil yang ada yang kita rencanakan untuk digunakan kembali. Tetapi harus berhati-hati dan hanya menggunakan pengukuran ini sebagai panduan karena tidak boleh menjadi target untuk layanan baru ini. Akan menjadi kepentingan terbaik kita untuk menyelidiki langkah-langkah lain untuk sukses sebelum melanjutkan dengan pembuatan penawaran layanan baru ini. Ya, jadi meskipun sudah melakukan berdasarkan banyak pengukuran, kita tetap harus berhati-hati karena jika menggunakan pengukuran ini sebagai panduan karena tidak boleh menjadi targetnya untuk layanan baru ini. Oke, next. Selanjutnya adalah progress iteratively with feedback. Yaitu ada 3 key point, yaitu menahan godaan untuk melakukan segalanya sekaligus. Jadi tidak perlu melakukan semuanya itu secara sekaligus gitu. Jadi jika ada sesuatu misalnya ingin membuat aplikasi, tidak perlu langsung melakukan sekaligus, langsung menjadikan aplikasinya, tapi kita bisa mengerjakan dalam membuat desain terlebih dahulu atau user requirement terlebih dahulu dan lain-lain. Selanjutnya adalah bekerja secara iteratif dan mengatur pekerjaan ini menjadi bagian yang lebih kecil. Ya seperti tadi, jika membuat aplikasi bisa dipecah-pecah terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah fokus pada setiap usaha akan lebih tajam, lebih mudah untuk dipertahankan. Ya, untuk menerapkan prinsipnya yaitu pahami keseluruhannya tetapi lakukan sesuatu. Selanjutnya adalah mencari dan menggunakan umpan balik atau feedback setiap saat dan di semua tingkatan. Jadi kita selalu mencari feedback meskipun itu dari user atau dari yang sponsor dan lain-lain. Pokoknya dalam setiap tingkatan, semua tingkatan. Lalu setiap iterasi harus diproduksikan sesuai dengan konsep minimum viable product. Jadi misalnya kita membuat sebuah aplikasi, iterasinya itu harus menurut konsep minimum viable product. Jadi produknya itu harus minimum paling enggak viable, yaitu bisa digunakan. Selanjutnya adalah contoh kasusnya. Kita melibatkan beberapa manajer gedung besar setiap minggu untuk mendengarkan tanggapan mereka. Dan kita itu membangun komponen layanan persewaan terkelola sepenuhnya. Sejauh ini umpan balik terlalu positif dengan beberapa umpan balik konstruktif terhadap aspek pemasaran setiap kondominium sewa individu. Mereka telah meminta fitur atau produk ya untuk pelayanan individu atau pemilik kondominium untuk menetapkan anggaran pemasaran yang lebih besar. Nah, permintaan ini tuh datang melalui umpan balik atau feedback kita ya, dan kita dapat menyediakan MVP yaitu minimum viable product untuk pengujian dalam beberapa minggu mendatang untuk melihat apakah kita dapat memenuhi persyaratan pelanggan akhir atau end user tanpa memengaruhi hasil yang diinginkan dari layanan secara keseluruhan. Next, yaitu collaborate and promote visibility. Ya, key poinnya itu melibatkan orang yang tepat dalam peran yang tepat. Jadi kolaborasi itu harus melibatkan orang yang tepat dalam peran yang tepat. Upaya ini mendapatkan manfaat dari penerimaan yang lebih baik, lebih relevan karena informasi yang lebih baik tersedia untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kemungkinan keberhasilan jangka panjang.
Untuk menerapkan prinsipnya, yaitu kolaborasi tidak berarti konsensus, yaitu kolaborasi itu tidak berarti semua itu setuju satu sama lain. Jadi jika kolaborasi itu bisa saja satu orang dengan orang lain memiliki beberapa ide yang berbeda, dan hal tersebut bisa bisa menambahkan sesuatu ke dalam sebuah kolaborasi tersebut. Ya, jadi yang kedua adalah berkomunikasi dengan cara yang dapat didengar oleh audiens, yaitu mudah. Lalu memutuskan data apa yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Ya, jadi memutuskan data apa saja ya yang nanti digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya user requirement-nya memerlukan A, kita juga harus mengambil keputusan yang sesuai dengan user requirement tersebut. Lalu contoh studi kasusnya yaitu jika seluruh organisasi kita yang mengadakan rapat umum minggu lalu yang pelayanan tadi untuk berkolaborasi dengan layanan manajemen persewaan baru, semua orang dari departemen yang berbeda melihatnya sebagai cara yang bagus untuk menciptakan nilai dan telah menyarankan beberapa ide luar biasa yang dapat sangat meningkatkan layanan ya. Tim layanan pelanggan juga bisa memahami layanan dan dapat mulai menawarkannya kepada klien yang sudah ada untuk mendapatkan umpan balik tambahan. Nah, pada saat yang sama, 3 sponsor kita yang telah diberikan akses ke draft dokumen untuk layanan tersebut dan saat ingin memulai jejak sesegera mungkin. Ya, next. Next adalah think and work holistically, yaitu key point-nya adalah tidak ada layanan praktik atau proses departemen atau pemasok yang berdiri sendiri. Jadi output yang diberikan organisasi kepada dirinya sendiri, pelanggan dan pemangku kepentingan atau shareholder lainnya harus bekerja secara terintegrasi, meningkatkan aktivitas secara keseluruhan, bukan sebagai bagian yang terpisah. Semua aktivitas organisasi harus difokuskan pada penyampaian nilai. Lalu menerapkan prinsipnya itu mengenali kompleksitas sistem. Jadi kita harus mengetahui sistem itu sekompleks apa. Lalu kolaborasi adalah kunci untuk berpikir dan bekerja secara holistik. Jadi kita tetap harus melakukan berpikir dan bekerja holistik ini, kita harus melakukan sebuah kolaborasi yang tadi. Manfaatkan pengetahuan di setiap area untuk mengidentifikasikan apa yang penting untuk sukses. Menggunakan otomatisasi dan integrasi untuk mempromosikan visibilitas ujung ke ujung. Lalu contoh studi kasusnya yaitu tim layanan pelanggan kita yang tadi sekarang berkolaborasi langsung dengan tim pengembang kita. Jadi yang tim layanan pelanggan tadi itu mendapatkan feedback dari pelanggan dan sekarang akan berkolaborasi langsung dengan tim pengembang. Nah, kita itu untuk membuat portal web baru. Jadi akan membuat web baru untuk layanan manajemen persewaan. Mereka itu memiliki pemahaman yang sangat baik tentang apa yang dibutuhkan pelanggan dan merupakan kunci untuk membantu mengembangkan produk yang berguna untuk layanan ini. Jadi berpikir dan bekerja secara holistik ini perlu berkolaborasi juga ya. Jadi perlu berkolaborasi untuk contohnya seperti ini. Jadi tim layanan pelanggan itu diminta untuk berkolaborasi dengan tim pengembang agar membuat portal web baru untuk layanan persewaan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna atau end user atau customer dan lain-lain. Selanjutnya adalah keep it simple and practical. Key point-nya adalah seperti berikut. Selalu gunakan jumlah langkah minimum untuk mencapai tujuan. Jadi langkahnya itu jangan terlalu banyak. Jadi kita hanya memerlukan beberapa saja. Jika kita lihat kalau misalnya waterfall biasanya cuma ada 5 step atau 6 step ya. Lalu pemikiran berbasis hasil menghasilkan solusi
praktis, dan hasil yang berharga. Jika suatu proses layanan, tindakan, atau metrik gagal menghasilkan, silakan itu. Terus ini sering diabaikan karena menghasilkan metode yang terlalu rumit yang jarang memaksimalkan hasil atau meminimalkan biaya. Untuk menerapkan prinsipnya yaitu setiap aktivitas harus berkontribusi pada nilai. Sederhanakan sebisa mungkin tanpa mengorbankan nilai. Lalu lakukan lebih sedikit hal, tetapi lakukan dengan baik. Jadi meskipun apa yang kita lakukan ini cuma sedikit, tapi kita harus melakukannya dengan lebih baik. Hargai waktu orang yang terlibat dalam satu proses tersebut. Buatlah mudah untuk dimengerti, tetap keep it simple. Lalu carilah kemenangan cepat. Jadi untuk melakukan aktivitas sederhana. Jadi aktivitasnya itu sederhana saja agar mendapatkan kemenangan yang cepat, otomatis nanti lebih termotivasi untuk melakukannya. Melakukannya lagi dan lagi dan lagi gitu. Next adalah contoh studi kasusnya, yaitu sponsor kita yaitu manajer gedung. Baru-baru ini menyarankan agar kita menambahkan produk lain untuk pemasaran individu bagi mereka yang ingin menghabiskan lebih banyak untuk mengiklankan properti mereka. Jadi nanti di websitenya itu nanti memasangkan iklan untuk properti mereka gitu. Untuk memastikan bahwa penawaran layanan manajemen persawahan kita sesederhana mungkin untuk dipahami tanpa bertentangan dengan tujuan inti. Lalu kita telah memutuskan untuk tidak memasukkan paket pemasaran tambahan dari penawaran layanan inti dan menyajikan sebagai penawaran layanan terpisah kepada pelanggan individu yang memintanya. Next, yaitu optimize and automate. Ada berapa ini? 5 poin ya. 5 poin ini memaksimalkan nilai pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia dan teknis. 4 dimensi menunjukkan area yang perlu dipertimbangkan saat merancang, mengelola, atau mengoperasikan layanan. Teknologi membantu mengotomatiskan pekerjaan sederhana, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih kompleks untuk manusia. Otomatisasi ini berlebih dapat meningkatkan biaya dan mengurangi ketahanan ya. Jadi menerapkan prinsipnya itu bisa diterapkan dengan menyederhanakan dan atau optimalkan sebuah otomatisasi. Lalu kedua adalah tentukan metrik Anda untuk tujuan hasil dan fokus pada nilai. Jadi metriknya itu bisa mulai dari kemajuan secara iteratif dengan umpan balik, atau tempat sederhana dan praktis, atau fokus pada nilai, atau mulai saat Anda berada. Ya, next contoh studi kasusnya yaitu staf kita mengatakan akan ada banyak data yang harus dimasukkan untuk setiap unit kondominium saat menerima pelanggan baru untuk layanan manajemen sewa. Nah, bekerja sama dengan Departemen TI, kita telah menemukan cara untuk dioptimalkan dan otomasi untuk mengekspor dan mengimpor data menggunakan beberapa baris kode. Pelanggan cukup mengunggah file CSV dengan data yang ada dan akan muncul langsung di sistem kita. Ya, karena ini contohnya ada optimize dan automate, itu adalah ini. Jadi kita mulai dari yang nggak ada, yang susah menginput data ya. Jadi akhirnya bisa mudah hanya dengan memasukkan file CSV saja. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.